Selamat datang di talkshow kita hari ini. Nama saya Raka. Dan jujur ya, beberapa minggu terakhir saya makin sering mikir soal orang tua saya, bapak saya. Dulu semangatnya luar biasa. Sekarang, bangun tidur aja sudah ngeluh pegal. Kadang saya bertanya dalam hati, apa ini memang harus begini? Setelah usia 60, dan saya yakin bukan cuma bapak saya. Mungkin kamu juga punya ayah, suami, paman, atau kamu sendiri yang merasa tubuh nggak sekuat dulu. Tapi hari ini, kita akan kupas tuntas satu rahasia besar tentang dua bahan dapur yang biasa banget, tapi efeknya luar biasa. Dan untuk itu, saya sangat bangga bisa menghadirkan narasumber kita hari ini, seorang tokoh penting di dunia kesehatan lansia Indonesia. Sudah lebih dari 30 tahun beliau mendampingi pasien-pasien usia lanjut. Dari kampung kecil sampai pusat kota. Beliau juga adalah penulis buku sehat di usia emas. Dan salah satu tokoh di balik program nasional Alzheimer Indonesia. Langsung aja, kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya sangat senang bisa hadir. Dan saya ingin bilang dari awal saya di sini karena saya tidak mau melihat lebih banyak pria usia emas kehilangan jati diri mereka hanya karena kurang informasi dan kebiasaan kecil yang keliru. Wah, ini langsung serius nih. Dok, tapi emang ya, saya lihat sendiri. Bapak saya tuh bukan kehilangan tenaga aja, tapi kayak kehilangan semangat, kehilangan, saya nggak tahu, percikan hidup gitu. Itu bukan cuma Bapak Mas Raka. Banyak pasien saya, pria usia 60, 70, datang dengan keluhan samar. Saya nggak sakit, tapi saya juga nggak merasa utuh. Itu kalimat yang sering saya dengar. Dan itu tanda peringatan. Dan hari ini, kita mau fokus ke dua bahan sederhana jahe dan bawang putih. Saya jujur, awalnya sempat ragu, masa sih bahan yang sering ada di dapur bisa berdampak sedahsyat itu? Itulah masalahnya. Mas Raka, karena terlalu sederhana, kita sering abaikan. Padahal, jahe dan bawang putih itu ibarat tentara kecil yang tiap hari bisa bantu tubuh kita bertarung, bukan hanya melawan penyakit, tapi juga melawan ketumpulannya rasa, semangat, dan keintiman. Jadi, bukan cuma soal tekanan darah tinggi atau gula darah aja ya? Dok, Betul sekali. Kita bicara tentang kehilangan koneksi dengan tubuh sendiri. Banyak pria merasa tidak bergairah, mudah lelah, tidak peka terhadap sentuhan, bahkan menjauh dari pasangan. Mereka pikir itu karena menua. Padahal seringkali itu hanya karena tubuh mereka tidak sinkron, dan salah satu penyebabnya adalah sirkulasi darah yang mulai terganggu. waduh, saya kebayang wajah bapak saya sekarang. Beliau sering ngeluh cepat kapek. Tapi bilang, ini kuma usia. Tapi ternyata bukan cuma soal usia ya. Penuaan memang terjadi, tapi kehilangan gairah hidup itu bisa dicegah, bahkan dibalikkan. Tapi dok, kenapa jahe dan bawang putih? Apa sih yang terjadi dalam tubuh kalau kita rutin konsumsi dua bahan ini? Saya mulai dari satu pasien saya, Pak Darmono, pensiunan insinyur umur 68 tahun. Otaknya masih tajam, tapi tubuhnya seperti tidak mendukung. Hormon testosteron agak rendah, C2 terganggu, dan dia merasa mati rasa. Mati rasa dalam, arti emosional. Emosional dan fisik. Dia bilang, saya tidak rusak, tapi juga tidak utuh. Dan itu menggambarkan ribuan pria usia emas di luar sana. Dan solusi awalnya, teh jahe dan bawang putih. Betul. Satu ruas jahe parut dan satu siung bawang putih geprek. Seduh air panas. Diamkan 10 menit. Minum pagi dan malam. Sederhana,
Tapi setelah 2 minggu, dia bilang, "Dok, lampu di kepala saya kayak nyala lagi." Wih, ngeri juga metaforanya. Tapi saya bisa bayangin seperti pikiran lebih jernih. Lebih jernih, aliran darah membaik, kepercayaan diri kembali. Itulah efek alami dari alicin di bawang putih dan gingerol di jahe. Mereka bantu melebarkan arteri, mengurangi peradangan, dan meningkatkan nitric oxide, zat yang membuat pembuluh darah relaks dan terbuka. Berarti bukan cuma untuk jantung ya, tapi juga bagian bawah. Mas Raka boleh tersenyum. Tapi benar, fungsi ereksi itu bukan hanya soal gairah, tapi juga aliran darah, dan itu bisa ditingkatkan dengan 2 bahan ini tanpa obat mahal. Saya mulai melihat kenapa ini penting banget, tapi saya belum lanjut. Saya mau tahu dulu nih, kamu lagi nonton dari mana nih Surabaya? Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara, Timur Tulis. Komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Wah, makin saya dengar, makin saya merasa ini bukan cuma soal kesehatan, tapi soal harga diri ya. Dok, Tepat sekali. Banyak pria yang tidak sadar bahwa ketidakseimbangan hormon bukan hanya membuat tubuh lemah, tapi juga membuat mereka merasa tidak lagi jadi diri sendiri. kumakarin na hormon, Bukan cuma testosteron. Mas Raka, ada orkestra hormon dalam tubuh kita: testosteron, kortisol, insulin, melatonin. Semua saling terhubung. Kalau salah satu kacau, yang lain ikut berantakan. Hasilnya lelah. Suasana hati naik turun. Lemak perut bertambah. Tidur tidak nyenyak. Dan gairah pun lenyap. waduh, saya pikir selama ini cuma karena kurang olahraga atau stres kerja, tapi ternyata ada badai hormon di balik layar ya. Dan lahi-lahi. Solusinya tidak selalu obat keras. Kita bisa mulai dari dapur. Bawang putih mendukung sel Leydig, itu bagian tubuh yang produksi testosteron. Jahe bantu kurangi stres oksidatif di testis, sehingga produksi hormon lebih stabil. Jadi semacam pabrik hormon dibersihkan dan diberi bahan baku yang benar. Ya, analogi yang bagus. Dan yang paling penting, jahe dan bawang putih menurunkan kortisol, hormon stres yang diam-diam membajak testosteron dan merusak tidur. Saya jadi ingat kata teman saya, kalau stres, tidur jadi kacau. Kalau kurang tidur, makin stres. Kayak lingkaran setan. Betul, dan saya punya satu pasien, Pak Din, usia 72 tahun. Awalnya beliau mengira semua karena usia, tapi begitu diperiksa, ternyata testosteronnya rendah dan stresnya sangat tinggi. Saya tidak langsung kasih obat. Saya minta beliau mulai dari teh jahe dan bawang putih 2 kali sehari. Efeknya gimana? Dok, 2 minggu kemudian suasana hatinya stabil. Sebulan kemudian, beliau berkata, "Entah kenapa saya bangun tidur, rasanya siap tempur lagi." Dok, siap tempur lagi waduh? Saya yakin banyak penonton yang pengen rasain itu juga. dan itu bukan sihir, itu biologi tubuh yang sedang dipulihkan. Tubuh kita butuh dukungan yang benar, bukan disalahkan karena menua. Tapi, dok, banyak pria yang mungkin merasa malu mengakui bahwa mereka merasa mati rasa atau menjauh dari pasangan. Gimana caranya membuka topik ini tanpa merasa lemah? Mas Raka, saya selalu bilang mengakui butuh bantuan bukan kelemahan, tapi keberanian. Dan kita bicara tentang hal mendasar, koneksi dengan diri sendiri dan pasangan,
Jangan biarkan tubuh yang dulu perkasa jadi asing hanya karena kita diam saja. Saya terharu. Dok, ini bukan cuma talk show. Ini semacam panggilan jiwa untuk para pria usia emas. Dan bukan cuma pria, tapi juga pasangannya, karena ketika seorang pria merasa hadir kembali, secara fisik, emosional, spiritual, maka hubungan rumah tangga ikut hangat kembali. Ngomong-ngomong soal kepekaan, saya baca, banyak pria di usia 60 ke atas bilang, saya bisa, tapi nggak terasa apa-apa. Apa itu hal yang wajar? Itu salah satu keluhan paling jujur dan menyedihkan, dan itu adalah tanda kepekaan saraf menurun, bukan hanya soal ereksi, tapi juga soal rasa. Banyak pria bilang mereka tidak lagi merasa hadir secara emosional, seperti hidup di balik kaca. Lalu, apakah jahe dan bawang putih juga bisa bantu untuk ini? Bisa. Jahe dan bawang putih meningkatkan mikrosirkulasi, aliran darah ke ujung-ujung saraf. Mereka juga bantu meredakan peradangan di sekitar saraf tepi, hasilnya perlahan tapi nyata. Kepekaan kembali. Bukan sulap, tapi proses alami. Dan saya yakin, itu bukan cuma berdampak ke fisik ya, tapi juga hubungan dengan istri. Sangat berdampak. Din, pasien tadi. Juga saya sarankan menggunakan minyak oles campuran minyak kelapa, sedikit minyak cengkeh, dan bawang putih dioles perlahan di sekitar perut bawah dan paha dalam sebagai ritual perawatan diri, bukan obat ajaib. Saya suka istilahnya ritual, bukan tugas, tapi perhatian ke tubuh sendiri. Beberapa minggu kemudian, beliau bilang, "Dok, kulit saya seperti mendengar lagi. Dan percayalah, Mas Raka, itu adalah pintu menuju keintiman yang lebih dalam, baik dengan pasangan maupun dengan diri sendiri." Saya makin yakin, Dok, banyak pria bukan kehilangan fungsi, tapi kehilangan sensasi. Dan itu bisa dipulihkan. Dan disinilah saya ingin bilang keras-keras. Jangan biarkan tubuh Anda menjadi sunyi. Dengarkan. Rawat, beri waktu, dan beri jahe dan bawang putih. Tidak ada kata terlambat. Dok, tadi kita bahas soal hormon dan saraf, tapi saya dengar salah satu penyebab besar masalah di usia. Lanjut itu juga peradangan ya? Betul Mas Raka. Banyak orang mengira sendi kaku, pikiran berkabut, atau badan cepat lelah itu hanya karena usia. Padahal seringkali itu adalah radang ringan yang diam-diam menumpuk selama bertahun-tahun. Wah, jadi bukan karena usia, tapi karena peradangan tersembunyi. Tepat sekali. Saya sebut ini radang diam-diam, silent inflammation. Tidak menyebabkan demam atau nyeri hebat, tapi pelan-pelan merusak jaringan, memperlambat metabolisme, dan mencuri energi hidup kita. Dan sekali lagi, jahe dan bawang putih ikut berperan. Mereka adalah dua dari antiinflamasi alami paling kuat yang bisa kita temukan di dapur. Jahe menurunkan penanda radang seperti CRP dan TNF-alfa, sementara bawang putih mendukung sistem imun agar tetap aktif tapi tidak berlebihan. Wah, saya kebayang tubuh kita seperti kampung yang damai. Tapi ada api kecil membara di dalam, kalau dibiarkan. Bisa jadi kebakaran besar. Analogi yang bagus. Dan jika kita ingin mencegah kebakaran itu, jahe dan bawang putih adalah air yang kita butuhkan setiap hari, perlahan memadamkan api dari dalam. Boleh cerita konto pasien lagi. Dok, Tentu, Pak Mulyo. Usia 75, beliau suka main tenis, tapi belakangan berhenti. Alasannya sederhana, bahu nyeri kecil. Pinggul kaku. Bukan cedera berat, tapi cukup mengganggu dan bikin takut bergerak. wajar ya. Makin tua, makin hati-hati.
tapi jadi makin pasif. Itu dia jebakannya. Begitu kita berhenti bergerak, tubuh makin kaku. Metabolisme makin lambat, dan semangat pun ikut padam. Tapi setelah beliau mulai konsumsi jahe dan bawang putih secara rutin, dan saya tambahkan sedikit latihan ringan, pemulihannya membaik. Wah, berarti bukan hanya mengurangi rasa sakit, tapi juga bikin semangat bergerak lagi. Betul. Begitu sendi terasa lebih lentur dan nyeri berkurang. Rasa percaya diri untuk bergerak kembali muncul, dan saat pria usia emas kembali aktif, semuanya berubah kualitas tidur, energi harian, bahkan hubungan dengan pasangan. Saya pernah baca, gerakan tubuh itu juga bisa memperbaiki suasana hati. Sangat bisa. Setiap kali kita bergerak, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tapi kalau sendi sakit, orang enggan bergerak. Disitulah peradangan menciptakan lingkaran pasif, makin sakit, makin diam, makin rusak. Dan jahe serta bawang putih bisa jadi kunci pertama untuk memutus lingkaran itu. Ya, itulah kenapa saya selalu bilang, satu seduhan pagi bisa membuka pintu semangat sepanjang hari. Saya makin sadar, banyak pria hanya ingin bisa bangun pagi tanpa nyeri. Bisa jalan ke masjid, main sama kuku, atau bercengkrama di pasar. Itu mimpi sederhana, tapi sangat berharga. Dan mimpi itu bisa diraih kembali, bukan dengan obat mahal, tapi dengan komitmen kecil setiap hari. Saya rasa banyak penonton kita yang mulai berpikir, mungkin saya juga bisa mulai sekarang. Dan saya ingin katakan langsung, ya, kamu bisa hari ini, bukan besok. Satu potong jahe, satu siung bawang putih. Itu cukup untuk memulai. Dok, saya makin penasaran. Tadi dokter sebut soal fokus dan daya ingat juga bisa dipengaruhi. Apa itu benar? Benar sekali, dan itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Nah dok, seperti janji tadi, kita masuk ke topik yang juga sensitif. Banyak pria usia emas mulai merasa sering lupa naruh kunci, lupa janji. Bahkan kadang lupa mau ngapain. Apa ini pertanda demensia? Belum tentu. Mas Raka, banyak gangguan ingatan kecil bukan demensia, tapi tanda bahwa otak sedang kelelahan dan butuh dukungan. Dan jahe serta bawang putih bisa bantu di sini juga. Tentu, jahe meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung konsentrasi, daya ingat, dan kewaspadaan. Sementara bawang putih punya antioksidan yang melindungi sel-sel otak dari penuaan dini. Jadi bukan cuma untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran yang tetap tajam. Tepat. Saya punya pasien, Pak Alan, usia 68 tahun. Pensiunan kontraktor. Beliau bilang, saya masuk kamar, tapi lupa mau ngapain. Beliau juga mulai mudah terdistraksi, lupa nama teman-teman lama. Saya yakin banyak yang mengalami hal serupa, tapi diam saja karena takut. Padahal itu bisa dibalikan. Setelah saya sarankan teh jahe dan bawang putih, sama seperti resep tadi, dan minta beliau kurangi konsumsi gula, serta lebih sering jalan pagi, 3 minggu, kemudian beliau berkata, rasanya kepala saya lebih enteng. Wah, itu perasaan yang sangat melegakan ya. Benar, bahkan 2 bulan kemudian, beliau mulai belajar keterampilan kayu, sesuatu yang dulu ingin dilakukan, tapi tidak sempat. Fokusnya membaik. Semangat hidupnya bangkit. Saya makin yakin. Dok, banyak pria kehilangan arah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu sebabnya kita ada di sini. Saya ingin katakan pada semua penonton, jangan tunggu otak benar-benar lemah untuk bertindak. Lindungi sejak sekarang,
Tapi dok, ada yang bilang kalau sudah tua, ya wajar pikiran lambat. Itu mitos? Itu mitos berbahaya? Ya, kecepatan berpikir bisa menurun. Tapi kewaspadaan, ingatan, kreativitas. Semua bisa tetap kuat jika diberi nutrisi, stimulasi, dan cinta. Saya suka kata cinta di situ, karena kadang kita lupa mencintai otak kita. Ya, Betul, kita rain servis motor, tapi lupa merawat pusat kendali tubuh sendiri. dan teh sederhana itu bisa jadi awal. Cuma jahe dan bawang putih. Itu awal yang sangat baik. Tambahkan aktivitas otak membaca, anjobrol, mengaji, menulis. Gabungkan semua itu, dan Anda akan melihat keajaiban biologis bekerja perlahan. Saya bisa bayangkan kakek di kampung, duduk di beranda sambil minum teh jahe, mengasah kayu, dan senyum karena akhirnya merasa ada lagi. Itu bukan mimpi. Itu sangat mungkin terjadi. Dimulai dari satu langkah kecil. Dok, tadi kita sudah bahas jantung, hormon, saraf, otak. Tapi saya pernah dengar bahwa dua bahan ini juga bisa bantu prostat. Benar nggak sih? Benar. Dan itu topik penting berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang jujur aja ya dok. Sering dianggap tabu oleh pria usia. Lanjut kesehatan prostat. Betul. Padahal masalah prostat sangat umum. Tapi karena malu atau merasa itu hal wajar usia tua, banyak yang memilih diam. Akibatnya kualitas hidup pelan-pelan menurun, diam-diam, tapi dalam. Saya sendiri pernah dengar cerita teman bapak saya. Katanya tiap malam bisa bangun 3-4 kali cuma untuk buang air kecil. Itu sangat klasik. Sering buang air kecil di malam hari, aliran lemah, rasa tidak tuntas, atau bahkan rasa nyeri, semuanya bisa terkait dengan pembesaran prostat jinak. Dan kabar baiknya, jahe dan bawang putih bisa ikut membantu meredakan kondisi ini. Wah, ini mulai mengejutkan saya. Kok bisa dua bahan itu berpengaruh ke prostat? Karena keduanya mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang membantu melindungi sel prostat dari peradangan dan stres oksidatif. Selain itu, mereka mendukung proses detoksifikasi hormon, salah satu kunci untuk menjaga jaringan prostat tetap sehat. Ada contoh pasien yang bisa dibagikan. Dok, Tentu, Pak Sam, usia 80 tahun. Sebelum rutin konsumsi teh jahe dan bawang putih, beliau bangun tiap malam hampir setiap 2 jam. Wajahnya selalu letih. Dan seperti banyak pria lain, beliau tidak pernah mengeluh, hanya diam dan lelah. saya bisa bayangkan perasaan beliau, seperti tidak pernah benar-benar tidur. Cepat, saya ajarkan beliau rutinitas sederhana teh jahe dan bawang putih di pagi dan malam. Hindari kopi malam hari, serta sedikit peregangan sebelum tidur. 2 bulan kemudian, beliau berkata, rasanya saya baru ingat seperti apa tidur nyenyak itu. Dok, Waduh, itu kalimat yang bikin merinding. karena tidur nyenyak bukan kemewahan. Itu hak setiap orang. Dan saat seorang pria bisa tidur penuh di usia emasnya, efeknya luar biasa, energi pulih, suasana hati stabil, bahkan gairah hidup kembali. Dan saya yakin rasa percaya diri juga ikut bangkit. Betul sekali. Banyak pria tak sadar bahwa masalah prostat itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal rasa malu, cemas, dan ketidaknyamanan yang membuat mereka menarik diri dari lingkungan, bahkan dari pasangan. Dan saya juga pernah dengar mitos, kalau prostat terganggu, harus pasrah. Itu salah besar ya. Salah total. Banyak yang bisa kita lakukan, dimulai dari perubahan kecil,
Dan jahe serta bawang putih bisa jadi alat bantu awal yang murah, aman, dan mudah. Jadi kalau kita rangkum, dari jantung, hormon, saraf, otak, sampai prostat. Dua bahan ini kayak penjaga gerbang tubuh pria usia emas. Saya suka istilah itu penjaga gerbang. Jahe dan bawang putih memang bukan segalanya. Tapi mereka bisa jadi pembuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Dan saya rasa banyak penonton sekarang sudah punya pertanyaan penting. Saya mau mulai, tapi caranya gimana? Dan itu akan kita bahas di bagian terakhir. Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan seperti janji dokter tadi, sekarang waktunya bahas yang paling penting, bagaimana cara mulai. Saya akan buat sederhana, supaya siapapun bisa langsung praktik, bahkan mulai besok pagi hari. Ambil 1 ruas, jahe parut, dan 1 siung bawang putih geprek, seduh dengan air panas, diamkan 10 menit, saring, minum perlahan. Kalau lidah belum terbiasa, tambahkan sedikit madu atau jeruk nipis. Siang atau malam. Masukkan jahe dan bawang putih ke dalam masakan, bisa ke dalam tumisan, sap, semur, atau sayur lodeh kesukaan bapak-bapak di kampung. Malam hari, ulang lagi, teh jahe dan bawang putih. Ini membantu relaksasi dan memperbaiki kualitas tidur. Kalau perut sensitif, gimana dok? Kalau perut sensitif, minum setelah makan. Dan kalau sedang konsumsi pengencer darah atau punya masalah berat tertentu, konsultasikan dulu ke dokter. Tapi saya rasa, sebagian besar orang bisa mulai dari langkah ini. Dan yang saya suka ini murah, mudah, dan bisa dilakukan siapa saja dari kota besar sampai desa kecil. Betul. Tubuh kita itu ibarat mesin tua yang setia. Sudah bekerja puluhan tahun tanpa istirahat, sekarang giliran kita rawat dia. Dan jahe serta bawang putih adalah oli alaminya. Saya suka perumpamaan itu, dok. Kadang kita lupa menghargai tubuh kita sendiri. Banyak pria hanya ingin satu hal, merasa jadi diri sendiri lagi. Bangun tanpa nyeri, bisa berdiri tegak. Hadir untuk keluarga. Berpikir jernih, bergerak percaya diri, dan semua itu bisa dimulai dari dapur. Saya rasa video ini akan mengubah cara pandang banyak orang, terutama para pria usia emas dan keluarga mereka. Dan itu harapan saya, karena saya tidak ingin melihat lebih banyak pria hilang diam-diam di dalam rumahnya sendiri. Saya ingin mereka bangkit kembali, bukan untuk menjadi muda lagi, tapi untuk menjadi versi terbaik di usia emas. Jadi buat kamu yang nonton sekarang, jangan tunggu besok. Potong bawang putihmu hari ini, repusyahenmu. Hirup tehnya, rasakan tubuhmu. Dengarkan ia, dan dukung ia, karena tubuh ini masih berpihak pada kita. Jika kita berpihak padanya. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, kamu tadi nonton dari mana Bandung Banjarmasin atau desa kecil di Sulawesi Tengah, tulis komentar dengan usia kamu ya, dan pengalamanmu setelah mencoba resep ini. Aku benar-benar ingin dengar cerita kamu. Semua komentar aku baca satu-satu. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Dr. Sici Seciaci. Dan saya Raka, sampai jumpa di talkshow berikutnya. Dan jangan lupa satu tegukan. Satu gigitan. Satu langkah kecil setiap hari bisa jadi awal dari hidup baru.